Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zahra Ayu Azizah dengan NPM 2417051007 dari kelas A jurusan Ilmu Komputer. Kali ini saya akan membuat video mengenai cara saya mempelajari perangkat input dan output komputer guna memenuhi tugas mata kuliah pengantar organisasi komputer. Nah, saya sudah mendapatkan referensi dari vedantu.com berjudul perangkat input dan output komputer. Nah, fungsi komputer sendiri bergantung pada interaksi yang lancar antara perangkat input dan output. Perangkat ini berfungsi sebagai jembatan komunikasi antar pengguna dan sistem komputer. Perangkat input memungkinkan pengguna untuk mengirim instruksi atau data ke komputer, sedangkan output memberikan umpan balik atau hasil dari proses komputer. Nah, di sini terdapat definisi dari perangkat input dan output. Nah, yang pertama, perangkat input adalah komponen perangkat keras yang memungkinkan pengguna memasukkan data atau instruksi ke dalam komputer. Contohnya kayak keyboard, mouse, pemindai, dan mikrofon. Kalau perangkat output adalah komponen perangkat keras yang menampilkan atau menyampaikan hasil data yang diproses dalam bentuk yang dapat dibaca manusia. Contohnya monitor, printer, speaker, proyektor. Nah, ini ada contoh-contoh perangkat input. Yang pertama nih ada papan ketik atau keyboard ya. Itu perangkat masukan utama, perangkat input utama yang digunakan di hampir setiap sistem komputer. Terdiri dari tombol yang mewakili alfabet, angka, dan perintah untuk memasukkan data atau melakukan tindakan. Berfungsi sebagai versi modifikasi dari tombol mesin ketik dan penting untuk komputer desktop dan laptop. Kedua ada mouse, dikenal sebagai perangkat penunjuk yang merupakan bagian integral dari perangkat input dan output komputer, memungkinkan pengguna untuk mengklik icon, membuka berkas, dan menavigasi sistem secara efisien. Biasanya memiliki 3 tombol dan trackball untuk pergerakan. Setiap laptop seringkali menggunakan touchpad sebagai penggantinya. Lalu ada tongkat kendali atau stick. Nah, dipasang miring pada alasnya, umumnya digunakan untuk permainan video. Selain untuk permainan, teknologi ini juga digunakan di kokpit pesawat terbang, kursi roda, derek, dan mesin lainnya untuk kontrol presisi. Lalu selanjutnya ada pena cahaya, yaitu perangkat pekat cahaya yang menyerupai tongkat yang berinteraksi langsung dengan layar komputer, terutama digunakan bersama monitor tabung sinar katode atau CRT untuk menggambar atau memilih objek di layar. Lalu ada mikrofon, berfungsi untuk mengubah suara menjadi sinyal listrik dan menyimpannya dalam format digital. Memerlukan amplifier untuk merekam atau mereproduksi suara secara efektif. Penting untuk masukan suara dan aplikasi multimedia. Lalu ada pemindai yang berfungsi untuk memindai teks atau gambar dan mengubahnya ke format digital untuk ditampilkan ke layar komputer. Lalu memungkinkan dokumen fisik didigitalkan untuk diedit atau dibagikan secara elektronik. Kemudian ada pembaca kode batang. Perangkat pemindai optik yang membaca kode batang menggunakan seberkas cahaya. Menampilkan rincian kode batang di layar komputer membuatnya banyak digunakan dalam manajemen retail dan inventaris. Kemudian ini ada pembaca tanda optik atau OMR. Pembaca penanda optik adalah perangkat khusus yang umum digunakan di lembaga pendidikan untuk mengevaluasi jawaban dalam ujian objektif. Perangkat ini mengidentifikasi tanda yang dibuat dengan pensil atau pena sehingga memberikan hasil yang akurat dan efisien. Mungkin kayak UN gitu ya, kalau pilihan ganda. Nah, kemudian ini ada pembaca karakter optik atau OCR atau Optical Character Recognition. Adalah perangkat yang dirancang untuk membaca teks tercetak.
memindai teks secara optik, mengubah karakter demi karakter menjadi kode yang dapat dibaca mesin, dan menyimpannya dalam memori sistem untuk diproses lebih lanjut. Kemudian ada pembaca karakter tinta magnetik atau MICR, terutama digunakan di bank untuk memproses cek yang diberikan oleh nasabah. Alat ini membaca tinta magnetik yang digunakan untuk mencetak nomor kode dan nomor cek, menawarkan proses yang jauh lebih cepat dan lebih andal dibandingkan dengan metode manual. Nah, kemudian ini ada daftar perangkat output. Yang pertama ada monitor, yaitu perangkat keluaran utama yang menampilkan icon, teks, gambar, dan video di layar. Ini menunjukkan hasil tindakan yang dilakukan oleh komputer dalam format yang dapat dibaca pengguna. Selama bertahun-tahun, berbagai jenis monitor seperti LED, LCD, dan OLED telah dikembangkan untuk meningkatkan kualitas tampilan. Yang kedua ada pencetak atau printer, adalah perangkat keluaran yang digunakan untuk membuat salinan fisik konten digital, biasanya di atas kertas. Misalnya seorang penulis mengetik naskah di komputer lalu mencetaknya untuk diterbitkan. Ini seperti printer inkjet, laser, dan 3D tersedia untuk memenuhi beragam kebutuhan. Lalu ada speaker, yaitu perangkat output yang menghasilkan suara sebagai hasil perintah yang diberikan oleh komputer. Dapat diintegrasikan ke dalam sistem atau digunakan sebagai perangkat keras eksternal. Kemajuan modern telah mengarah pada pengembangan speaker nirkabel yang terhubung melalui Bluetooth atau aplikasi lain. Kemudian ada proyektor, yaitu perangkat optik yang menampilkan gambar atau video pada layar atau permukaan besar. Umumnya digunakan di auditorium, gedung bioskop, dan ruang kelas, mencerminkan konten yang ditampilkan pada layar komputer yang terhubung. Proyektor meningkatkan pengalaman visual untuk khalayak luas. Kemudian ada headphone, yang juga dikenal sebagai earphone atau headset, melakukan fungsi yang sama seperti speaker, tapi menyalurkan suara langsung ke pengguna. Tidak seperti speaker yang menyalurkan suara ke area yang lebih luas, headphone memberikan pengalaman mendengarkan yang lebih personal. Nah, lalu ini ada juga perangkat input dan output komputer yang memiliki kemampuan untuk menjalankan kedua fungsi tersebut, yaitu dapat menerima data dan memberikan hasil. Nah, ini contohnya. Yang pertama, ada drive USB yang berfungsi sebagai perangkat input dan output. Kalau kegiatan inputnya memungkinkan data ditransfer dari satu perangkat, kalau outputnya menyimpan atau mengirimkan ke perangkat lain, sehingga sangat penting untuk pertukaran data antar komputer. Lalu yang kedua ada modem. Modem ini adalah perangkat penting yang memfasilitasi transmisi data melalui saluran telepon, berfungsi sebagai perangkat input dan output dengan mengirim dan menerima data ke dan dari internet atau perangkat jaringan lainnya. Kemudian ada CD dan DVD, merupakan perangkat input dan output yang umum digunakan. Kalau kegiatan outputnya memungkinkan data disimpan dari satu komputer, kalau inputnya data ini akan diambil atau ditransfer ke perangkat lain. Perangkat penyimpanan data ini banyak digunakan untuk penyimpanan dan berbagi data. Kemudian ada headset, menggabungkan fungsi input dan output. Bagian speaker berfungsi sebagai perangkat output yang menyediakan suara bagi pengguna, sementara mikrofon berfungsi sebagai perangkat input yang menangkap audio untuk diproses oleh komputer. Kemudian ada faksimili atau mesin fax, adalah perangkat lain yang memiliki komponen masukan atau keluaran. Pemindai berfungsi sebagai perangkat masukan dengan memindai dokumen, sedangkan printer berfungsi sebagai perangkat keluaran dengan mencetak data yang dikirim. Nah, ini ada contoh soalnya. Perangkat berikut manakah yang terutama digunakan sebagai input ke komputer? Input ke komputer itu tentunya papan ketik atau keyboard ya. Karena pencetak ini output yang C. Nah, benar. Nah, nomor 2, titik-titik adalah contoh perangkat keluaran yang menampilkan konten visual. Kalau konten visual ini monitor. Nah, di sini ada versi bahasa Indonesianya, ini pemantauan, ini monitor. Nah,
Perangkat manakah yang berfungsi sebagai perangkat input dan output? Kalau berdasarkan di atas tadi, pencetak ini kan output, mikrofon input, joystick input. Nah, yang input dan output itu penggerak USB atau drive USB. Nah, perangkat manakah yang merupakan contoh perangkat input yang digunakan untuk menangkap suara? Kalau menangkap suara itu udah pasti mikrofon ya, yang B. Lalu ada nomor 5, yaitu apa perbedaan utama antara perangkat input dan output? Perangkat input ini sama aja input. Yang B. Ya. Perangkat keluaran menampilkan atau menghasilkan hasil masukan, sementara perangkat input mengirimkan data masukan. Nah, lalu di sini saya juga sudah membuka cara kerja dari input proses output yang benar dari mamikos.com. Nah, kalau di sini cara kerja komputer yang dimulai dari input hingga menghasilkan output dikenal dengan istilah sistem komputer. Dalam sistem komputer terjadi beberapa tahapan mulai dari input hingga menghasilkan output. Nah, secara singkat tahapannya itu pertama-tama data dimasukkan ke dalam sistem komputer. Data tersebut dapat berupa huruf, angka, gambar, atau desain. Kemudian data tersebut akan dimasukkan ke dalam CPU atau Central Processing Unit menggunakan komponen input seperti keyboard, scanner, atau mouse. Kemudian yang kedua, di dalam CPU akan terjadi proses komunikasi data. Proses tersebut berupa data yang disampaikan ke program aplikasi dan selanjutnya akan diteruskan ke program sistem operasi. Lalu yang ketiga, program sistem operasi nantinya akan mengubah data ini menjadi bahasa mesin. Pengubahan tersebut bertujuan agar data yang dimasukkan dapat dimengerti oleh peralatan elektronik yang terdapat di dalam komputer. Lalu data-data yang telah diubah tersebut akan diproses, kemudian oleh sistem operasi, data tersebut akan kembali disampaikan pada software aplikasi sehingga dapat ditampilkan di layar monitor. Nah, apabila tampilan yang ada di layar monitor sudah sesuai dengan keinginan pengguna, si pengguna selanjutnya akan memberikan instruksi kepada komputer. Instruksinya dapat berupa arahan untuk menyimpan hasil kerja dalam media penyimpan ataupun dicetak menggunakan printer. Ya. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.